Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-30. Namun kita hanya membacanya pada ayat yang ke-26 saja. Demikianlah firman Tuhan. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah persidangan, seorang hakim akan melihat, menganalisa, menilai, dan memvonis seseorang bersalah atau tidaknya, bergantung kepada bukti dan saksi yang ada, sehingga vonis tersebut menghasilkan hukuman yang layak dan adil menurut undang-undang yang berlaku di sebuah negara, termasuk Indonesia. Demikian dengan Yesus, Ia adalah seorang hakim yang dapat memberikan vonis kepada setiap orang, baik yang percaya ataupun tidak percaya. Ketika kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-30, menjelaskan bagaimana orang Farisi dan orang Yahudi bertanya kepada Yesus, siapa dirinya? Lalu Yesus menjawab, pertama, Dia berasal dari atas. Artinya bahwa Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia, datang untuk menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar, dengan memberikan pengajaran, menunjukkan keteladanan, bahkan rela menerima beban dosa orang percaya, sehingga yang seharusnya orang percaya yang mendapatkan hukuman menjadi Yesus yang menanggungnya di atas kayu salib dan menderita lalu mati. Kedua, orang tidak percaya berasal dari bawah. Artinya, banyak orang yang mencari keselamatan, baik orang Farisi dan orang Yahudi, dengan berbagai cara. Dengan cara melakukan ibadah kepada Tuhan dengan tekun dan berusaha melakukan kebaikan. Namun pada akhirnya tidak menerima keselamatan. Hal ini disebabkan karena mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka melihat Yesus, namun secara rohani tidak melihatnya. Dan mereka bersama dengan Yesus, namun tidak percaya karena mereka berasal dari dunia ini atau dari bawah. Ketiga, Dia selalu melakukan kehendak Bapa. Artinya, Yesus diutus ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa. Namun tidak sedikit orang yang ada di dunia menolak Dia. Setiap perkataan yang berasal dari Allah Bapa tidak didengar, setiap pengharapan yang diberikan tidak diterima, dan setiap janji keselamatan tidak mereka percaya, sehingga orang yang demikian akan mengalami hukuman. Sebaliknya, ketika setiap perkataan, pengharapan, dan janji dari Allah Bapa diberikan dan mereka percaya, maka akan mendapatkan keselamatan. Pada hari penghakiman kelak, hanya iman kepada Yesuslah yang menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman kekal. Maka daripada itu, di sini kita belajar bersama bahwa Yesus diutus oleh Allah datang ke dunia untuk menjadi penyelamat bagi orang yang telah percaya kepadanya. Hal ini telah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. Maka daripada itu, yang harus kita lakukan adalah menyerahkan setiap pengharapan, kasih, dan iman kita hanya kepada Yesus saja, sehingga ketika menjalani hidup ini kita beroleh sukacita dan damai sejahtera, sebab keselamatan telah ada di tangan kita. Maka dari itu, berbuat baiklah dan berbaktilah kepada Tuhan Yesus, maka Ia akan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur telah percaya dan menyerahkan hidup kami kepadamu. Kuatkan dan topang kami, supaya terus dapat mempertahankan iman kami, dan kami boleh melakukan kebaikan sebagai respon kami kepadamu. Pada akhirnya, hidup kami terus meninggikan dan memuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.